Assalamualaikum. Gengs, pernah nggak sih lo pada ngebayangin? Jadi ceritanya, sebelum Nabi Adam turun ke bumi, sebelum lo pada baca buku sejarah tentang manusia purba, ternyata bumi ini tuh udah punya penyewa lama. Iya, beneran. Ada makhluk lain yang tinggal di sini duluan. Mereka bukan manusia, bukan jin, kayak yang kita kenal sekarang. Nama mereka, Hin dan Bin. Lo pasti langsung mikir, ah, mistis lagi, ah, dongeng lagi. Tapi bentar dulu bro. Kali ini, kita bedah tuntas. Bukan cuma dari cerita zaman old, tapi kita lihat juga gimana Al-Quran ngasih kode, gimana para ulama kelas kakap ngejelasin, sampai apakah sains modern punya bukti kalau bumi ini udah dihuni makhluk sebelum manusia modern ada. Siap-siap. Karena episode kali ini bakal ngebuka pikiran lo. Kita kupas tuntas, siapa itu Hin dan Bin, kenapa mereka punah, petunjuk pertama dari surat edaran langit. Oke, kita mulai dari sumber yang paling kredibel buat yang muslim, yaitu Al-Quran. Ceritanya dimulai dari percakapan epik antara Allah dan malaikat. Check this out. Di surah Al-Baqarah ayat 30, Allah bilang, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Malaikat pun bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Nah, ngena banget kan pertanyaannya, gengs? Lo pikir, dari mana malaikat tahu kalau makhluk yang bakal tinggal di bumi itu bakal rusak dan tumpah darah? Apakah mereka punya bola kristal untuk ramal masa depan? Nggak, gengs. Ini kode keras. Para ulama tafsir, kayak Imam Qatadah dan Ibnu Katsir, dalam kitab fenomenalnya, Al-Bidayah wan Nihayah, ngejelasin gini. Malaikat itu udah jadi saksi hidup atas apa yang dilakukan oleh penghuni bumi sebelum Adam. Mereka udah lihat sejarah kelam peradaban sebelumnya. Jadi bukan tebak-tebakan, tapi berdasarkan data dan fakta yang mereka saksikan langsung. Nah, siapa penghuni bumi sebelum Adam itu? Disinilah nama Hin dan Bin mulai disebut. Jadi, berdasarkan riwayat dari para sahabat senior, kayak Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas, sebelum Adam diciptakan, bumi ini udah dihuni sama makhluk yang namanya Al-Hin dan Al-Bin. Mereka ini generasi pertama, bahkan, kata Abdullah bin Umar, mereka tuh hidup sekitar 2000 tahun sebelum Adam alaihissalam diciptakan. Bayangin, udah lama banget bro. Terus, bentuknya kayak gimana? Nah, ini dia yang bikin penasaran. Mitos yang berkembang dan ditulis oleh para sejarawan klasik, kayak Al-Jahiz dalam kitab Al-Hayawan, mereka diciptakan dari unsur yang kompleks, campuran api, air, tanah, dan angin. Jadi nggak heran kalau kemampuan mereka mungkin nggak bisa diterima akal sehat kita. Ada yang bilang postur mereka tinggi banget, kurus, bahkan ada yang punya sayap dan badannya kebiruan. Tapi bentar. Gue yakin, pas gue sebutin ciri-ciri tadi, badan kebiruan, tinggi, kurus, bisa terbang, pasti otak lu langsung ngeling ke satu film box office. Avatar, iyalah. Navi di film itu juga biru, tinggi-tinggi, kurus, lincah, dan hidup harmonis sama alam. Nah, ini dia yang seru. Ada yang bilang, wah, berarti James Cameron ngambil referensi dari Kitab Kuning dong. Atau malah sebaliknya. Ah, itu mah cuma kebetulan desain karakter aja. Jadi gini gengs, kita lihat dari dua sisi biar adil. Pertama, sisi industri hiburan. James Cameron itu dikenal sebagai sutradara yang detail dan demen riset. Waktu bikin Avatar, inspirasi utamanya jelas dari mitologi dan budaya suku asli di berbagai belahan dunia. Kayak suku Indian atau Maori, warna biru sendiri dipilih karena secara psikologis dianggap sebagai warna yang damai dan spiritual, cocok sama konsep suku Navi yang nyatu sama alam Aiwa. Jadi, secara teknis, ini murni kreasi artistik buat ngebangun dunia fiksi yang imersif. Kedua, dari sisi kita yang ngulik sejarah dan riwayat. Nah, ini yang bikin merinding. Kok bisa ya, deskripsi makhluk dari riwayat abad pertengahan punya kemiripan fisik dengan karakter fiksi modern? Apakah ini bukti bahwa imajinasi manusia itu terbatas dan cuma muter di pola-pola tertentu? Atau jangan-jangan ada ingatan kolektif bawah sadar umat manusia? Carl Jung nyebutnya collective unconscious yang rekam bayangan tentang makhluk purba ini. Bisa jadi juga, ini pertanda bahwa cerita Hin dan Bin itu bukan sekadar dongeng, tapi punya akar sejarah yang kuat. Sampai-sampai secara nggak sadar, imajinasi modern pun menemukan bentuk yang mirip.
Tapi, ada yang lebih dalam lagi, gengs. Coba lo perhatikan. Di Avatar, konflik utamanya adalah manusia dari bumi yang beradab, tapi rakus datang ke Pandora dan bikin onar. Mereka ngerusak ekosistem, ngebabat hutan, dan ngusir suku Na'vi dari tanah leluhurnya. Ini ironis banget, karena kalau kita balik ke cerita Hin dan Bin, manusialah keturunan Adam yang akhirnya jadi penghuni baru yang mungkin mirip dengan manusia di Avatar. Tapi dengan satu misi besar. Jadi khalifah yang baik, jangan kayak manusia di film itu yang jadi antagonis. Jadi, daripada kita sibuk debat soal James Cameron nyontek atau enggak, mending kita lihat pesan moralnya. Film Avatar ngasih kita gambaran visual tentang makhluk yang hidup selaras alam, seharusnya Hin dan Bin bisa kayak gitu. Sedangkan riwayat Hin dan Bin ngasih kita pelajaran pahit. Ketika makhluk diberi kekuasaan, tapi salah pakai, ujung-ujungnya hancur. Jadi, kesimpulan gue, bisa jadi ini adalah contoh art imitates life. Atau malah life imitates art. Kita nggak akan pernah tahu pasti. Tapi yang jelas, kemiripan ini ngebuka ruang diskusi yang lebih luas buat kita. Gimana cerita-cerita kuno bisa terus relevan dan hidup di budaya pop modern. Keren kan? Tapi ada juga pendapat yang menyebutkan kalau Hin itu adalah kelompok jin yang lemah. Bahkan ada yang bilang, setelah dikutuk, mereka berubah wujud jadi anjing belang. Serem gak sih? Terus, kehidupan mereka kayak gimana? Mirip sinetron, gengs, bukannya hidup rukun, mereka malah saling serang, saling perang, bikin kerusakan di mana-mana. Tumpah darah yang disebut malaikat itu terjadi di sini. Bumi jadi kacau balau. Nah, karena udah gila dan rusak, Allah pun ngirim pasukan pembersih. Ada dua versi. Pertama, ada yang bilang, Allah ngirim malaikat buat ngusir mereka ke pulau-pulau terpencil. Kedua, versi lain yang lebih kuat, Allah ciptain bangsa jin yang kita kenal sekarang. Dari api buat ngalahin Hin dan Bin. Dan terjadilah perang dahsyat. Hasilnya, jin menang. Hin dan Bin punah, atau terusir dari muka bumi. Jin pun menjadi penghuni bumi berikutnya. Sampai akhirnya giliran mereka juga rusak, dan Adam diturunkan. Beberapa ulama kontemporer bilang, riwayat soal Hin dan Bin ini masuk kategori Israiliyat atau cerita dari Bani Israel yang nggak bisa dipastiin 100% kebenarannya. Tapi yang jelas, ayat Al-Quran tentang pertanyaan malaikat itu adalah pintu masuk yang kuat buat kita mengakui ada peradaban sebelum Adam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru buat kaum agnostik dan akademis. Jangan kira ini cuma cerita agama doang. Sains modern juga nemuin jejak-jejak aneh. Para malaikat bilang, makhluk sebelumnya tumpah darah. Ilmuwan sekarang nemuin apa? Banyak banget bukti kekerasan pada fosil-fosil purba. Misalnya, penelitian yang dikutip oleh Dr. Nadia Tarayah dalam bukunya Mausu'ah Al-Ijaz Al-Qur'ani. Ilmuwan nemuin sisa-sisa makhluk di gua Prancis yang umurnya lebih dari 6.000 tahun. Ada juga temuan Homo erectus atau Sinanthropus yang menunjukkan bukti kekerasan antar makhluk. Dr. Marston Bates, ahli zoologi dari Universitas Michigan, ngeanalisis fosil dan nemuin bekas pukulan keras di tengkorak dan tulang tungkai. Kesimpulannya, mereka itu kanibal. Saling makan, ini bukan sekadar tumpah darah. Ini udah level sadis. Penemuan serupa juga ada di Colorado, Amerika, dan Gua Cardon di Perancis. Nah, jadi apa yang dikhawatirkan, malaikat itu terbukti secara ilmiah bahwa di bumi ini udah ada siklus kehidupan dan kepunahan makhluk yang punya tingkat agresivitas tinggi. Ilmuwan mengenal adanya Homo habilis, Homo rudolfensis, Australopithecus, yang hidup jutaan tahun lalu. Tapi yang jadi pertanyaan besar, apakah mereka itu manusia dalam konteks Nabi Adam, ataukah mereka itu adalah Hin dan Bin, yang disebut-sebut dalam riwayat? Sampai di sini, sains dan teologi bertemu di persimpangan. Sains bisa buktikan adanya kehidupan dan kekerasan di masa lampau. Tapi sains nggak bisa ngasih nama, oh, ini fosilnya Hin. Nah, disitulah peran riwayat dan tafsir buat ngasih label atas temuan-temuan ini. Gengs, jadi gimana? Mat lo agak melar nggak setelah denger ini? Kita jadi sadar, bumi ini tuh udah tua banget, dan sejarah kehancuran itu udah berulang kali. Allah ngajarin kita lewat kisah Hin dan Bin, lewat pertanyaan malaikat, bahwa menjadi khalifah atau pemimpin di bumi itu nggak mudah. Amanah yang berat. Malaikat sempat protes, karena mereka udah lihat trailernya. Hin dan Bin, makhluk pertama, gagal total.
Mereka malah jadi perusak. Tapi Allah jawab, "Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Allah punya rencana lain dengan manusia. Meskipun kita punya potensi rusak, kita juga dikasih akal, ilmu, dan kemampuan buat memperbaiki." Tapi lo pada pasti ngerasa masih ada yang ganjel kan? Masih penasaran? Pasti nanya, emangnya mereka bentuknya persis kayak gimana sih? Terus mereka punah total? Apa masih nyisa? Terus, apa hubungannya sama iblis yang terkenal itu? Nah, kita bakal ngebahas soal struktur kosmologi Hin dan Bin, kronologi perang epik antar makhluk, sampai mitos-mitos yang nyelip di puisi jahiliyah dan kitab-kitab langka. Plus, kita hubungin lagi sama temuan sains terbaru yang bikin bulu kuduk merinding. Buat lo yang baru gabung, siap-siap karena episode ini versi director's cut-nya. Gengs, lo kira cuma Hin dan Bin doang yang ada sebelum Adam? Ternyata, menurut beberapa sumber klasik dan riwayat dari kalangan tertentu, ada lebih dari itu. Dalam beberapa literatur, disebutkan adanya 6 periode atau lingkaran waktu sebelum manusia. Urutannya gini, Hin, Ben, Tim, Rim, Jan, dan Jin. Coba lo perhatiin inisialnya. Hari, B, tinggi, R. Dalam beberapa tradisi, ini disingkat jadi Habetar, yang ditafsirkan sebagai simbol dari entitas sebelum kebaikan sepenuhnya muncul. Keren kan? Ini kayak level-level di game sebelum kita masuk ke babak manusia. Hin dikatakan terkait dengan elemen udara. Mereka makhluk yang mungkin hidup di atmosfer atau lapisan langit terendah. Ciri-cirinya disebutkan dalam kitab Al-Hayawaan karya Al-Jahiz. Ada yang bilang mereka lemah dan bahkan setelah dikalahkan, berubah wujud jadi anjing belang. Iya, lo baca beneran anjing, jadi mungkin mitos anjing hitam atau anjing liar yang menakutkan itu ada kaitannya sama jejak Hin yang terdistorsi. Bin berkaitan dengan elemen air. Mereka ini penguasa lautan, sungai, dan danau. Sayangnya, nasib Bin paling misterius. Ada yang bilang mereka habis dikalahkan sama Hin, ada juga yang bilang mereka terusir ke kedalaman laut, dan mungkin masih ada dalam bentuk yang beda. Dalam mitologi yang didokumentasi, mereka disebut sudah punah. Nggak kayak jin yang masih eksis. Tim dan Rim. Dua kelompok ini lebih jarang disebut, tapi dalam beberapa teks, mereka dikaitkan dengan elemen tanah dan bawah tanah. Mungkin mereka makhluk yang hidup di gua atau perut bumi. Jen. Nah, ini dia. Jen sering dianggap sebagai bapaknya jin. Kata para ulama, Jan adalah nenek moyang jin. Sama kayak Adam adalah bapaknya manusia. Jen ini diciptakan dari api yang sangat panas, alias samum, sebelum akhirnya berkembang biak jadi berbagai bangsa jin, termasuk yang kita kenal sekarang. Jadi urutannya kayak gini. Bumi duluan diisihin udara dan bin air. Mereka ribut. Lalu Allah ciptain Tim dan Rim. Untuk Tim dan Rim ini belum jelas dan masih abu-abu. Kemudian diciptakanlah Jan, yang mungkin lebih kuat. Lalu dari Jan, lahirlah bangsa jin. Nah, jin inilah yang kemudian diberi mandat buat membersihkan bumi dari Hin dan Bin yang udah pada rusuh. Perang antar elemen, api jin, lawan udara Hin dan air Bin. Epik banget! Pertempuran epik dan asal-usul iblis. Gengs, sekarang masuk ke bagian yang paling kontroversial sekaligus paling seru, yaitu soal iblis. Lo tahu iblis kan? Yang akhirnya membangkang suruh sujud ke Adam? Nah, di beberapa riwayat, iblis ini ternyata punya sejarah panjang yang relate sama makhluk-makhluk ini. Jadi, sebelum iblis jadi setan terkutuk, dia itu adalah makhluk paling alim, paling rajin ibadah di kalangan malaikat. Tapi, asal-usul kejadiannya beda. Iblis diciptakan dari api samum, api yang sangat panas dan beracun. Sementara malaikat dari cahaya. Terus, pas terjadi pemberontakan Hin dan Bin, Allah utus pasukan buat numpas mereka. Siapa yang ditugasin? Ada dua versi. Versi pertama, malaikat. Ada yang bilang Allah ngirim pasukan malaikat. Tapi ini agak rancu. Karena malaikat biasanya nggak punya nafsu buat perang fisik. Versi kedua, jin dan iblis, versi yang lebih kuat dan sering dikutip dari riwayat Ibnu Katsir dan juga disebut dalam beberapa literatur klasik. Allah memerintahkan segolongan makhluk yang disebut jin iblis yang memimpin untuk memerangi Hin dan Bin. Dan mereka berhasil. Jin menang telak. Hin dan Bin dibantai atau terusir ke pulau-pulau terpencil, ke tengah hutan, atau ke dasar lautan. Nah, karena jasanya ini, iblis dan para pengikutnya dari kalangan jin ini merasa punya posisi. Mereka merasa jadi penguasa bumi setelah Hin Bin tumbang. Bahkan,
Iblis diangkat derajatnya sehingga bisa bergaul dengan malaikat dan dianggap sebagai bagian dari mereka karena ibadahnya yang luar biasa. Iblis, yang aslinya dari api, berhasil menyusup ke sistem spiritual langit. Tapi masalahnya, sifat asli api itu sombong dan panas. Ketika Adam diciptakan dan diperintahkan sujud, iblis merasa dirinya lebih hebat. Alasannya klasik. Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Hal ini diabadikan di Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Api merasa lebih tinggi dari tanah, padahal tanah itu elemen yang stabil, rendah hati, dan justru jadi sumber kehidupan. Nah, lo lihat polanya. Sifat sombong dan destruktif yang dulu dimiliki Hin dan Bin, ternyata juga ada dalam diri iblis. Meskipun iblis bukan dari golongan Hin dan Bin, dia mewarisi virus yang sama, merasa paling superior dan berhak merusak. Tentang Hin dan Bin, dalam sains bagaimana? Gengs, kita move on ke ranah sains. Kita udah bahas soal temuan fosil yang menunjukkan bekas kekerasan. Sekarang kita update dengan temuan-temuan terbaru yang bikin kita makin mikir keras. Pertama, fosil di Indonesia. Tahu nggak sih, Indonesia itu surganya fosil manusia purba. Menteri Kebudayaan kita bahkan bilang, 60% fosil Homo erectus dunia itu ada di Indonesia. Di Sangarin, di Trinil, umurnya bisa sampai 500.000 tahun lebih. Tapi ada temuan yang lebih mencengangkan di Sulawesi. Baru-baru ini, arkeolog nemuin alat-alat batu di situs Kalio, Sopeng, yang umurnya diperkirakan 1,48 juta tahun. Itu artinya, jauh sebelum Homo sapiens ada, udah ada sesuatu yang bisa bikin alat dan bertahan hidup di Sulawesi. Mereka ini siapa? Apakah mereka yang disebut sebagai Homo erectus? Atau Homo floresiensis? Atau sisa-sisa dari peradaban yang kita sebut Hin dan Bin? Kedua, penelitian Eropa dengan AI. Nah, ini yang paling canggih. Sebuah penelitian internasional baru-baru ini pakai simulasi komputer dan AI buat menganalisis dampak Neandertal dan manusia purba di Eropa. Hasilnya, mereka nemuin bahwa Neandertal yang hidup 125.000 tahun lalu ternyata udah punya dampak besar terhadap ekosistem. Mereka bukan cuma numpang lewat, tapi mereka mengubah lanskap. Mereka pakai api buat buka lahan, mereka buru hewan-hewan gede sampai punah. Penelitinya bilang, Neandertal adalah rekan pencipta ekosistem secara aktif. Artinya, mereka udah jadi arsitek alam sejak zaman purba. Nah, pertanyaannya, apakah yang disebut Neandertal dalam sains itu adalah sisa-sisa dari populasi yang terisolasi dari peradaban sebelum Adam? Ataukah mereka adalah bentuk lain dari makhluk yang punah setelah Adam turun? Sains dan teologi, lagi-lagi, bertemu di ruang abu-abu. Sains bisa ngasih kita datanya. Ada makhluk 1,5 juta tahun lalu di Sulawesi. Ada makhluk di Eropa yang mengubah alam 125.000 tahun lalu. Tapi sains nggak bisa ngasih nama mereka. Sains nggak bisa bilang ini fosil Hin atau ini fosil Bin. Tapi data-data ini membuka kemungkinan. Bumi udah bolak-balik dihuni, dirusak, dihancurkan, dan diperbarui. Siklus ini terjadi berulang kali. Apa tanggapan ulama tentang ini? Gengs, kita harus jujur. Nggak semua ulama sepakat dengan detail cerita Hin dan Bin ini. Ada yang bilang ini masuk kategori Israiliyat, yaitu cerita-cerita yang bersumber dari Bani Israel yang belum tentu benar. Contohnya, Syekh Muhammad Tahir bin Asyur, seorang ulama besar Tunisia, dalam tafsirnya At-Tahrir wa At-Tanwir, agak skeptis. Dia bilang, nama Hin dan Bin ini kayaknya serapan dari mitologi Persia atau Yunani, mirip kayak cerita Titan yang diusir oleh Dewa Zeus. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tapi, di sisi lain, kita juga nggak bisa menolak bahwa Al-Quran sendiri dalam surah Al-Baqarah ayat 30 memberikan ruang kosong yang cukup buat spekulasi ini. Kenapa malaikat protes? Pasti ada alasannya. Dan mayoritas ulama kayak Ibnu Katsir, Imam Qatadah, Ibnu Abbas, mereka sepakat. Malaikat udah lihat sejarah kelam peradaban sebelumnya, bukan meramal masa depan apa yang akan terjadi dengan bola kristal. Jadi, sikap kita sebagai anak muda yang cerdas, gimana? Pertama, jangan fanatik. Cerita ini bukan pokok akidah. Lo percaya atau enggak ngaruh ke sahnya iman lo. Kedua, ambil hikmahnya. Apapun nama makhluk itu, pesan moralnya jelas. Bumi ini udah berkali-kali hancur karena ulah penghuninya yang saling tumpah darah. Allah kasih manusia kesempatan kedua, atau ketiga, atau keempat, untuk jadi khalifah yang beneran. Jangan sampai kita jadi kayak Hin dan Bin yang gagal.
Dan terakhir, terus belajar. Sains terus berkembang. 10 tahun lagi, mungkin kita bakal nemuin fosil yang lebih mencengangkan lagi. Jangan takut sama ilmu pengetahuan. Justru, ilmu pengetahuan bisa jadi jembatan buat kita lebih memahami kebesaran Allah. Kita lanjut. Gengs, lo pada tahu nggak sih? Ternyata nama Hindan bin ini nggak cuma disebut sama ulama-ulama abad pertengahan doang, tapi dia nyampe juga ke telinga kita lewat cerita-cerita yang lebih luas. Bahkan, ada yang bilang ini tuh hubungannya sama mitologi Yunani kuno. Iya, Yunani. Coba, lo dengerin ini. Syekh Muhammad Tahir bin Asy'ar, ulama besar Tunisia, dalam tafsirnya, At-Tahrir wa At-Tanwir, dia ngasih perspektif yang beda banget. Dia bilang, bisa jadi nama Hindan bin ini tuh sebenarnya cuma julukan atau istilah yang dipakai buat nunjukin sesuatu yang nggak jelas wujudnya. Kayak orang bilang si Anu bin Anu. Padahal nggak ada orangnya. Tapi yang lebih mind-blowing, Ibn Asyir juga bilang, cerita tentang makhluk sebelum Adam ini mirip banget sama mitologi Yunani tentang para Titan. Lo tahu Titan kan? Mereka itu generasi dewa-dewa awal dalam mitologi Yunani. Besar, kuat, liar, dan akhirnya dikalahkan sama dewa Olympian yang dipimpin Zeus. Dalam versi Islam, Hin dan Bin yang brutal ini dibersihkan sama jin atau malaikat yang dipimpin iblis. Jadi, jangan kaget kalau ada kemiripan. Bisa aja cerita ini nyebar, diceritain turun-temurun, masuk ke berbagai budaya, dan akhirnya tercatat di kitab-kitab tafsir. Ada juga yang nyambungin sama mitologi Persia soal Tam dan Ram. Jadi intinya, ini bukan cuma cerita lokal Arab, tapi semacam memori kolektif umat manusia tentang peradaban purba yang hilang. Oke, gue tahu lo pasti penasaran sama bentuk fisiknya. Jangan kebanyakan nonton film fantasi. Apalagi seperti gue bilang tadi, Hin dan Bin mirip dengan karena karakter di film Avatar deskripsinya justru lebih absurd. Ada yang bilang mereka itu tinggi, kurus, warna kulit kebiruan, punya sayap, bahkan bahasa mereka aksennya meletup-letup kayak suara burung. Jumlah mereka disebut ada 27 kelompok. Bayangin, gengs, 27 kelompok makhluk super canggih yang bisa terbang, hidup di awang-awang, tapi ujung-ujungnya saling bantai. Tapi ada juga yang bilang, Hin itu diciptakan dari api samum, yaitu api yang beracun dan sangat panas. Sementara jin biasa diciptakan dari api yang tercampur udara. Ini ngejelasin kenapa sifat mereka mungkin lebih panas dan destruktif. Nah, yang paling serem, beberapa ulama kayak Al-Jahiz, dalam kitab Al-Hayawan bilang, Hin yang lemah itu setelah dikalahkan, berubah wujud jadi anjing belang. Anjing. Jadi mungkin mitos soal anjing liar yang serem atau anjing hitam yang mistis itu bisa jadi adalah distorsi ingatan soal Hin. Coba lo pikir, kenapa sih bentuk akhirnya anjing? Dalam banyak tradisi, anjing liar itu simbol dari sesuatu yang najis, buas, dan gak punya tempat. Mungkin ini semacam simbol dari kejatuhan mereka. Dari makhluk yang punya peradaban canggih, punya sayap, bisa terbang. Gara-gara kerusakan dan kesombongannya, mereka diturunkan derajatnya jadi makhluk yang melata dan hina. Pelajaran berat buat kita yang sekarang jadi khalifah. Gengs, kita mainin timeline sebentar. Dari riwayat Abdullah bin Amru, disebutkan kalau Hin dan Bin itu hidup sekitar 2000 tahun sebelum Nabi Adam. 2000 tahun itu lama banget bro. Bayangin, peradaban manusia. Sekarang aja baru berapa ribu tahun. Mereka hidup ribuan tahun. Tapi di akhir hayatnya, mereka malah sibuk perang saudara. Kata Imam Qatadah, malaikat bisa protes karena mereka udah nyaksiin sendiri apa yang dilakukan Hin dan Bin di bumi. Mereka lihat pertumpahan darah yang dilakukan oleh orang-orang bodoh di antara mereka, atau mungkin oleh anjing-anjing mereka. Ini menarik, artinya, kekerasan itu bukan cuma dilakukan oleh Hin dan Bin sendiri, tapi mungkin juga oleh ciptaan lain yang dipelihara atau dikuasai mereka. Ini mirip kayak manusia sekarang yang bikin senjata pemusnah massal, lalu perangnya makin brutal. Dalam skala ilmiah, 2000 tahun sebelum Adam itu apa? Nggak ada yang tahu pasti. Tapi kalau kita tarik ke belakang, sains bicara soal Homo erectus yang hidup 1,5 juta tahun lalu, atau Homo floresiensis yang baru punah 50.000 tahun lalu, mungkin timelinenya bukan 2000 tahun doang. Mungkin yang dimaksud ulama itu adalah periode yang sangat panjang. Tapi mereka sederhanakan. Jadi angka simbolis. Yang jelas, skala kehancuran yang ditimbulkan Hin dan Bin itu udah masuk database malaikat. Mereka udah lihat rekaman kekerasan yang panjang, makanya mereka protes.
waktu Allah bilang mau bikin khalifah baru. Lagi-lagi bikin makhluk yang rusak, kira-kira gitu. Gengs, masuk ke ranah yang lebih gila lagi. Karena pembahasan ini sensitif, gue tekankan, ini spekulasi, bukan kebenaran mutlak. Tapi menarik buat direnungin. Lo tahu kan teori konspirasi soal Anunnaki dari planet Nibiru yang katanya datang ke bumi buat tambang emas dan menciptakan manusia sebagai budak? Atau teori soal reptil yang menguasai dunia? Atau mitos Titan yang kita sebut tadi? Nah, banyak orang yang menghubung-hubungkan ini dengan kisah Hin dan Bin. Mereka bilang, mungkin Hin dan Bin ini adalah ras induk yang punya teknologi canggih, punya kemampuan terbang, cocok dengan unsur udara dan air. Tapi karena perang saudara, mereka hancur, dan sisa-sisanya jadi mitos di berbagai budaya. Lukisan-lukisan di gua yang menggambarkan makhluk aneh berkepala binatang, atau patung-patung dewa bersayap. Mungkin itu adalah upaya manusia purba untuk menggambarkan ingatan samar tentang Hin dan Bin. Ada juga yang mengaitkan dengan fenomena modern, seperti crop circle atau UFO. Mungkin, kata mereka, itu adalah aktivitas sisa-sisa Hin yang masih hidup di dimensi lain, atau di tempat terpencil. Tapi ya, itu semua belum ada bukti ilmiahnya. Yang pasti, fenomena ini menunjukkan bahwa manusia punya rasa penasaran yang luar biasa terhadap asal-usulnya. Kita nggak puas cuma dengan jawaban itu dongeng, kita selalu pengen nyari hubungan antara teks suci, mitologi, dan bukti fisik. Gengs, lu semua luar biasa. Udah bertahan dari awal sampai titik ini. Gue tahu pembahasan kali ini tuh berat banget. Dari ngebahas makhluk purba sebelum Adam, perang antar elemen, transformasi jadi anjing, sampai hubungannya sama iblis dan teori konspirasi Anunnaki. Kepala lo pasti agak berat, tapi semoga jadi tambah luas wawasannya, ya. Jadi intinya, apa yang bisa kita bawa pulang? 1. Bumi ini udah tua banget, udah berkali-kali ganti penyewa. Ada Hin, Bin, Tim, Rim, Jan, Jin, sampai akhirnya kita manusia. 2. Siklus kehancuran itu nyata. Setiap kali penghuni bumi lupa diri, sombong, dan saling bunuh, pasti ada konsekuensinya. 3. Kita dikasih amanah jadi khalifah. Jangan sampai kita gagal kayak pendahulu kita. Jangan sampai kita jadi perusak kayak Hin dan Bin. Atau jadi sombong kayak iblis. Nah, sekarang gue mau ngomong dari hati ke hati. Gue bikin konten kayak gini bukan karena gue paling tahu. Justru karena gue sadar ilmu gue cetek banget. Lautan ilmu itu masih dalam. Yang gue angkat cuma setetes. Makanya, gue butuh lo semua. Kalau menurut lo, ada yang kurang tepat dari penjelasan gue? Ada dalil yang lo hafal di luar kepala yang beda sama yang gue sampaikan? Atau lo punya referensi kitab atau jurnal ilmiah yang lebih update? Tulis di kolom komentar. Jangan sungkan, jangan takut debat. Ruang komentar ini tujuannya buat kita sharing ilmu, bukan ajang adu otot atau adu kebenaran paling tinggi. Kita di sini sama-sama belajar. Share di sini, gengs, biar kita semua makin pinter. Karena gue yakin, dari 1000 komentar yang masuk, pasti ada 1-2 yang ngasih pencerahan baru buat kita semua. Sekarang, sebelum lo kabur, gue minta 3 hal simpel. Pertama, kalau lo ngerasa konten gue nambah ilmu atau minimal ngasih hiburan buat otak lo, tekan tombol like di bawah. Itu energi positif buat gue, buat terus explore topik-topik nyeleneh kayak gini. Kedua, share video ini ke satu temen lo yang lo anggap paling kritis, paling suka debat, atau paling penasaran soal sejarah dan misteri. Ajak mereka nonton, terus tanya pendapat mereka, biar diskusinya makin rame. Ketiga, yang paling penting, subscribe. Tekan tombol subscribe, terus aktifin loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Gengs, ingat, bumi ini cuma titipan. Jaga baik-baik, jangan jadi perusak. Tetap waras, tetap mikir kritis, dan jangan lupa ibadah. Gua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hin dan Bin udah punah, tapi semangat belajar kita jangan ikutan punah. See you di video selanjutnya.